Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah akhirnya kita sampai di penghujung materi, di mana hari ini saya akan menjelaskan mengenai dokumentasi evaluasi keperawatan. Kemarin kita sudah belajar bareng mengenai dokumentasi pengajian, kemudian diagnosa, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Ini penting agar Anda bisa membuat asuhan keperawatan sesuai format, jadi menyambung materi metodologi keperawatan. Langsung saja, pembahasan pada materi kali ini adalah apa sih pentingnya dokumentasi evaluasi, sehingga kita perlu melakukan pada proses keperawatan, kemudian apa saja tipe-tipe pernyataan evaluasi, serta metode pendokumentasian evaluasi. Baik, sebelum ke sana kita ingat kembali apa pengertian dari evaluasi. Jadi evaluasi keperawatan merupakan tindakan intelektual, berarti berhubungan dengan fungsi kognitif untuk melengkapi proses keperawatan yang menandakan seberapa jauh diagnosa keperawatan, kemudian rencana tindakan serta pelaksanaan yang sudah berhasil dicapai. Jadi evaluasi adalah tindakan yang membutuhkan pemikiran atau berpikir kritis untuk melengkapi proses keperawatan, di mana evaluasi merupakan langkah terakhir atau langkah kelima dalam proses keperawatan. Evaluasi ini untuk melihat seberapa jauh sih diagnosa keperawatan yang kita buat, apakah sudah tepat dan sudah sesuai dengan pasien, serta kita melihat apakah rencana dan tindakan keperawatannya sudah bisa atau berhasil dicapai oleh pasien. Perawat harus memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam memahami respon terhadap intervensi keperawatan. Jadi, perawat harus tahu kalau diberikan intervensi ini, responnya seperti ini, berarti intervensinya berhasil atau belum. Dokumentasi pada tahap evaluasi. Ya. Jadi, apa itu dokumentasi tahap evaluasi? Yaitu membandingkan secara sistematik dan terencana tentang kesehatan klien dengan tujuan yang telah ditetapkan dengan kenyataan pada klien. Jadi dokumentasi di sini pada tahap evaluasi adalah membandingkan. Kalau kita punya tulisan, kita bisa bandingkan secara sistematik, secara berurutan, secara teratur. Apa yang dibandingkan tentang kesehatan klien di tujuan dengan kenyataan yang ada pada pasien. Apakah tujuan yang kita tetapkan di kriteria hasil, di NOC, di SLKI, itu apakah sudah sama, apakah sudah tercapai dengan status kesehatan atau kondisi klien saat ini. Evaluasi dilakukan dengan cara berkesinambungan dengan melibatkan klien dan tenaga kesehatan. Seperti yang kita bahas kemarin di Mintoker, evaluasi keperawatan itu ada formatif dan sumatif. Jadi harus dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan pasien. Yang formatif berarti kita lakukan setiap selesai melakukan tindakan, atau kita sebut dengan evaluasi proses setiap hari atau setiap shift. Kalau sumatif berarti evaluasi sumatif berarti evaluasi di akhir pemberian asuhan keperawatan. Evaluasi keperawatan merupakan tahap akhir dari rangkaian proses keperawatan yang berguna untuk melihat apakah tujuan dari tindakan keperawatan yang telah dilakukan tercapai atau perlu pendekatan yang lain. Selain itu, evaluasi keperawatan juga mengukur keberhasilan dari rencana dan pelaksanaan tindakan keperawatan yang dilakukan dalam memenuhi kebutuhan pasien atau klien. Jadi, intinya evaluasi keperawatan adalah mengukur keberhasilan dari kriteria hasil dibandingkan dengan kondisi pasien saat ini.
Selanjutnya, kalau evaluasi keperawatan dan dokumentasi evaluasi keperawatan itu adalah yang seperti dijelaskan di atas, lalu pentingnya di mana sih? Kenapa kita perlu melakukan dokumentasi evaluasi? Karena berkaitan dengan evaluasi juga, dokumentasi evaluasi penting untuk dilakukan karena evaluasi menghentikan tindakan atau kegiatan yang tidak berguna. Jadi kita bayangkan ketika kita melakukan tindakan ini, kemudian kita tulis, kita dokumentasikan, kita evaluasikan, loh ternyata kok pasiennya tidak mengalami perubahan ya, tidak ada kemajuan ya, berarti kemungkinan itu adalah kegiatan yang tidak berguna. Kalau tidak dievaluasi, kita tidak tahu seberapa besar guna atau manfaat dari tindakan yang kita lakukan. Ketika kita evaluasi, kemudian ternyata tindakan yang dilakukan itu tidak bermanfaat untuk pasien, maka bisa jadi kita harus menghentikan tindakan tersebut. Kemudian yang kedua, pentingnya adalah menambah ketepat-gunaan tindakan keperawatan. Jadi, kalau kita sudah tahu evaluasi ini lebih berdasarkan EBP ya, evidence based practice ya. Kalau kita tahu intervensi dan tindakan ini lebih bermanfaat pada pasien yang lain, oh mungkin kita bisa gunakan ke pasien dengan kasus yang sama. Tentu saja kita harus lihat karena pasien itu bersifat unik, kita bisa mempertimbangkan ketika memang intervensi itu tepat guna, maka kita bisa menambah dengan intervensi yang lebih baik lagi. Kemudian, yang penting untuk kita sebagai perawat, dokumentasi evaluasi sebagai bukti hasil dari tindakan keperawatan. Jadi semua yang kita lakukan perlu kita tulis ya, perlu kita dokumentasikan karena ini adalah bukti dari tindakan keperawatan kita. Kemudian, yang keempat, untuk pengembangan dan penyempurnaan praktik keperawatan. Kalau kita punya laporan, tindakan ini berhasil, tindakan ini tidak berhasil, maka ini akan menjadi cikal bakal untuk melakukan penelitian, untuk menyempurnakan praktek, agar di masa yang akan mendatang, di masa depan, praktek keperawatan yang kita lakukan lebih sempurna. Selanjutnya, apa atau ada berapa tipe pernyataan evaluasi seperti yang kita bahas kemarin? Evaluasi ada dua, yaitu evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi formatif dilaksanakan segera setelah implementasi dan terus dilakukan hingga tujuan tercapai. Sementara evaluasi sumatif adalah kesimpulan observasi dan analisis status kesehatan, di mana pemberian evaluasi sumatif ini fokus pada perubahan perilaku atau status kesehatan pada akhir pemberian asuhan keperawatan. Lalu pernyataan evaluasinya seperti apa? Nah, kalau pernyataan evaluasi formatif, ini dikerjakan dalam bentuk pengisian format catatan perkembangan. Jadi, evaluasi formatif nanti dicantumkan di catatan perkembangan pasien, CPPT, nah di mana evaluasi ini berorientasi pada masalah yang dialami keluarga. Formatnya seperti apa? Format evaluasi formatif ini menggunakan SOAP atau SOAP-YER. Nah, untuk pernyataan sumatif ini dikerjakan dengan membandingkan tujuan yang akan dicapai dengan posisi pasien atau kondisi pasien. Nah, ketika kita bandingkan, kemudian ada kesenjangan, loh, ternyata kok antara kenyataan dan kriteria hasil tidak sama. Kenapa ya ini? Jika ada kesenjangan, maka kita perlu mengkoreksi atau perlu meninjau semua tahap proses keperawatan. Apakah di tahap pengkajian yang kurang tepat, diagnosanya, atau intervensi, atau implementasinya. Kita kaji semua dari pengkajian sampai implementasi. Kemudian, pernyataan evaluasi sumatif ini untuk mendapatkan data-data, kemudian masalah atau rencana yang perlu dimodifikasi.
Lalu bagaimanakah pernyataan evaluasinya? Kemarin kita sudah bahas untuk evaluasi sumatif dan formatif. Formatnya SWOT, di mana S-nya adalah subjektif, kemudian O-nya adalah objektif, A-nya analisis atau analisa, P-nya adalah planning. Ditambahkan dengan PR, berarti implementasi lanjutan, kemudian dievaluasi lagi dan dibanding lagi seperti apa untuk rasionalnya. Selanjutnya, langkah penting pada dokumentasi evaluasi. Jadi kita perlu lihat langkah-langkah penting atau apa saja yang harus kita lalui saat membuat dokumentasi evaluasi. Yang pertama adalah menentukan kriteria standar praktek dan pertanyaan evaluasi. Jadi, kita tentukan dulu kriterianya bagaimana, standarnya bagaimana, dan pertanyaan evaluasinya. Kriteria tentu kita mengacu pada kriteria hasilnya, standarnya yang harus ditulis pada dokumentasi evaluasi. Kemudian yang kedua, mengumpulkan data mengenai status kesehatan klien yang terbaru. Nah, untuk bisa membandingkan antara kriteria hasil dan status atau kondisi pasien, maka kita perlu mengumpulkan data yang terbaru, data yang update. Misalnya, kita lakukan pengkajian kemarin, hari ini kita cari lagi data apa sih yang baru, kemajuan apa yang sudah dialami pasien. Nah, ini merupakan data baru status kesehatan pasien. Yang ketiga, menganalisis dan membandingkan data terhadap kriteria dan standar. Ketika kita sudah punya standar, sudah punya kriteria, kemudian di sisi lain kita punya data terbaru, maka kita bisa mulai membandingkan, menganalisis apa yang sudah dicapai dan belum. Apakah ada kesenjangan atau tidak. Kemudian yang keempat, merangkum hasil dan membuat kesimpulan. Nah, ini berarti kita masukkan ke analisa. Setelah kita rangkum subjektif objektifnya, kita buat kesimpulan, kita buat analisanya, apakah tujuannya tercapai, tujuan tercapai sebagian, atau tujuan tidak tercapai. Selanjutnya, kita beralih ke planning, berarti melaksanakan tindakan sesuai atau yang berdasarkan kesimpulan, dan jangan lupa untuk membuat dokumentasi evaluasi, formatnya adalah menggunakan SOAP. Selanjutnya, metode apa sih yang bisa kita gunakan saat melakukan evaluasi? Tentu metodenya hampir mirip dengan pengkajian ya. Jadi kita bisa lakukan metode evaluasi yang pertama adalah observasi langsung. Kita bisa langsung mengamati perubahan yang terjadi pada pasien. Misalnya pasien mengalami sesak nafas. Kita observasi langsung RR-nya, kemudian kita lihat bagaimanakah kedalaman pernafasan pasien, apakah ada otot bantu nafas, apakah ada cuping hidung. Nah, ini semua kita bisa lihat, kita bisa observasi langsung ke pasiennya. Kemudian yang ketiga, kita melakukan wawancara keluarga. Ini kalau kita melatih atau kita memberikan penkes kepada keluarga kita. Jadi kita lihat perubahan dari sikapnya. Apakah keluarga sudah melakukan atau menjalankan anjuran atau belum? Misalnya kita menganjurkan untuk diet, kita menganjurkan kepada keluarga dan pasiennya agar makan sedikit tapi sering. Kita menganjurkan kepada orang tuanya, kepada keluarga atau kepada pasien, menganjurkan memperbanyak intake oral, misalnya minum. Apakah sudah berubah sikapnya? Apakah sudah dilakukan anjuran kita? Itu kita bisa lakukan wawancara langsung. Yang ketiga, metode evaluasinya adalah dengan memeriksa laporan. Nah, jadi kan setiap hari perawat itu pasti menuliskan tindakan dan respon. Kita bisa lihat, kita bisa memeriksa laporannya, apakah rencana yang dibuat
itu sudah dilakukan semua. Apakah sudah sesuai antara rencana dan tindakan yang sudah dilaksanakan. Yang keempat, dengan latihan atau stimulasi. Ini merupakan suatu langkah untuk menentukan perkembangan kesanggupan melaksanakan ASEAN keperawatan. Misalnya kita ajarkan tentang kompres hangat ya yang paling sederhana. Biasanya masyarakat itu yang saya temui kompresnya misalnya di gigi. Kemudian kita ajarkan kompres yang efektif dengan diletakkan di arteri yang besar atau pembuluh darah yang besar, misalnya di selangkangan, di ketiak, dan di leher. Untuk melihat atau untuk kita evaluasi pasien, kita bisa latih, kita bisa stimulasi. Silahkan Ibu, bagaimana cara mengompres yang sudah saya ajarkan kemarin. Nah, itu adalah satu metode dengan latihan atau stimulasi. Selanjutnya, penentuan keputusan tahap evaluasi. Nah, saya ingatkan kembali, untuk penentuan keputusan ada 3 hal ya, tujuan tercapai sebagian, atau tidak tercapai. Nah, ini hubungannya dengan penentuan keputusan. Jika klien bisa mencapai tujuan hasilnya, titik hasilnya tercapai, maka rencana mungkin dihentikan. Nah, sudah tercapai, ya sudah, berarti selesai. Kita selesaikan masalah yang lain. Kalau dia berada pada tahap 2, yaitu klien dalam proses mencapai hasil, berarti kita bisa menambahkan waktu, sumber, dan intervensi lain yang mungkin bisa mendukung intervensi sekarang. Sementara yang ketiga, jika klien tidak dapat mencapai hasil, berarti langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah mengkaji ulang masalah. Di mana sih problemnya, kenapa ini intervensinya tidak berhasil? Kenapa kriteria hasilnya tidak bisa dicapai pasien? Lalu kalau memang ada masalah, mungkin kriteria hasil yang kita tetapkan terlalu tinggi, maka kita bisa membuat outcome yang baru, yang lebih rasional, yang sesuai dengan kondisi pasien. Selanjutnya, tentu kita harus membuat intervensi baru, sehingga intervensi keperawatan ini bisa dievaluasi, dan harus dievaluasi apakah sudah berhasil atau masih belum. Selanjutnya, pedoman dokumentasi evaluasi. Jadi pedoman yang harus kita ingat adalah sebelum membuat kesimpulan, evaluasi dengan data yang mendukung penilaian perawat. Jadi tetap kita mencari data-data yang akurat yang mendukung penilaian atau revisi perawat. Yang kedua, mengikuti dokumentasi intervensi keperawatan dengan pernyataan evaluasi formatif. Karena kita masih proses, berarti kita bisa gunakan formatif. Selanjutnya, menggunakan pernyataan evaluasi sumatif saat pasien dipindahkan atau pulang. Karena evaluasi sumatif ini adalah evaluasi di akhir pemberian ASKEP, maka kita bisa gunakan evaluasi ini saat pasien pindah ruangan atau pasien pulang. Catatan evaluasi sumatif untuk setiap hasil yang diharapkan, ini perlu dicatat. Menulis pernyataan evaluasi yang merefleksikan keadaan perkembangan klien terhadap tujuan, melalui satu penilaian dan atau modifikasi intervensi, mengawali dan mendokumentasikan respon perawat untuk mengubah kondisi pasien. Oke, akhirnya kita di tahap terakhir ya. Jadi sebenarnya intinya adalah di sini. Jadi bagaimana format evaluasi keperawatan sama seperti format implementasi. Jangan lupa kita tuliskan di atas nama pasien, kemudian nomor RM, usia, dan ruangan. Kalau kita tulisnya di rekam medis, maka kita perlu menuliskan nama pasien secara lengkap ya. Tapi kalau ini untuk laporan ASKEP, kita bisa gunakan inisial. Nomor registrasinya atau nomor rekam medisnya berapa, usianya berapa, kemudian di ruang berapa.
Lebih bagus lagi jika dituliskan diagnosa medisnya apa. Untuk formatnya masih tetap sama, tanggal, kemudian ada waktu, ini penting sekali, kapan kita melakukan, kemudian nomor diagnosa untuk meringkas diagnosa yang panjang, evaluasi kita menggunakan SWOT, subjektif, objektif, analisis, planning, planningnya apa, 1 apa, 2 apa, dan seterusnya, serta jangan lupa bubuhkan nama dan tanda tangan. Nah, seperti ini contohnya saya ambil dari lanjutan implementasi yang saya jelaskan kemarin. Untuk diagnosa keperawatan, nah ini kalau ini versinya adalah dibalik ya. Jadi untuk diagnosa keperawatan misalnya ketika kebutuhan bersihan sebentar. Baik, saya lanjutkan. Misalnya diagnosa keperawatan adalah ketidakefektifan jalan nafas sehubungan dengan mukus dalam jumlah tutupi, tanggal dan waktu 6 Mei pukul 14, evaluasinya. Ibu subjektifnya, ibu pasien mengatakan setelah disinar batuknya masih, tetapi sudah berkurang, sudah tidak pilek. Ibu pasien mengatakan setelah diasap karena bahasanya adalah bahasa pasien ya, jadi kalau sudah itu ya kalau pasiennya tahu ya. Setelah diasap sesaknya masih tetapi sudah berkurang. Untuk objektifnya pasien masih batuk, kemudian pasien tidak pilek, suhu 36, RR 46, nadi 111, saran nafas rangki. Tidak menafas cepat, oksigen tidak terpakai atau sudah dilepas. Nah, analisisnya berarti ketidakefektifan bisa nafas belum teratasi. Nah, ini maaf ini adalah versi yang lama ya, jadi harusnya analisisnya adalah disesuaikan dengan NOC-nya, ada SLKI-nya, kemudian objektifnya ya, kemudian analisisnya. Di sini ada tujuan tercapai, tidak tercapai, atau tercapai sebagian. Kemudian P, lanjutkan intervensi. Nah, ini misalnya monitor RR, kemudian identifikasi pasien, serta posisikan semicolor. Baik, saya lanjutkan lagi ya. Mohon maaf tadi saya betulkan dulu daripada nanti bingung ya seperti apa format yang benar. Jadi tadi kita lihat dulu contohnya, formatnya seperti ini ya. Nama pasien, nomor RM, usia, kemudian ruangan, tanggal, waktu, nomor diagnosa, evaluasi, nama dan tanda tangan, dan di sini dijelaskan informasinya adalah SOAP 1, 2, dan seterusnya. Ini contohnya adalah kita bikin atau kita menemukan 3 diagnosa. 1, ketidakefektifan jalan nafas berhubungan dengan diagnosis sakrat. 2, hipertermi berhubungan dengan proses penyakit. 3, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan intake tidak adekuat. Nah, ini contoh format evaluasinya, misalnya nama pasien NF, nomor RM 08902, usia 30 bulan, ruang master. Nah, ini misalnya tanggal 17 Juni 2020, waktu pukul 14, nomor diagnosa 3 tadi ya. 3 berarti kita mengarah ke ketidakseimbangan nutrisi. Kemudian evaluasinya, subjeknya ibu mengatakan anak, ibu pasien mengatakan anak makan yang sedikit. Kemudian ini indikatornya misalnya asupan gizi awalnya 2, tujuan 4, ternyata akhirnya adalah 3. Asupan makanan awalnya 2, tujuannya 4, ternyata hasil evaluasi kita ada 3. Berarti analisanya adalah tujuan tidak tercapai, karena ada tujuan itu ada 3. Tujuan tercapai, tujuan tidak tercapai, tujuan tercapai sebagian, dan tujuan tidak tercapai.
Nah, di sini planningnya tawarkan makanan bergizi misalnya. Tentu planningnya banyak ya, ini satu contohnya satu saja. Begitu, ketika nanti Anda membuat evaluasi, ingat-ingat materi saya. Jadi saya tidak terima ya, tidak saya betulkan jika di sini adalah tidak sesuai dengan NOC yang sudah ditetapkan atau tidak sesuai dengan SLKI yang sudah ditetapkan. Misalnya kalau narasi tapi tidak sesuai dengan yang ditetapkan di NOC, berarti itu saya anggap kurang tepat. Dan untuk analisis, jangan lupa analisisnya itu tujuan tidak tercapai sebagian atau tujuannya tercapai, jadi nanti jangan diganti masalah ya. Nanti sudah diajarin seperti ini tersnya beda, ada yang nulis masalah belum tercapai, masalah tidak ter masalah belum teratasi, masalah tercapai sebagian gitu ya. Jadi kita bahasanya disamakan, tujuan tidak tercapai. Kalau nanti mungkin dari dosen yang lain itu menggunakan istilah masalah belum tercapai, masalah tidak tercapai, masalah tercapai sebagian, nanti Anda bisa cari sumbernya dan bisa analisis mana sih yang paling baru. Kalau misalnya saya memang kurang tepat dalam memberikan materi, silakan Anda sampaikan dan silakan Anda cari sumbernya. Nanti saya akan analisis dan saya telaah apakah memang materi yang saya berikan ini kurang update, gitu ya. Nah, ini tidak digunakan. Baik, dari saya cukup sekian. Ada salahnya mohon maaf, ada yang ditanyakan bisa langsung hubungi saya. Jika tidak ada yang ditanyakan saya akhiri, ya iyalah nggak ditanyakan Bu, gimana nanyanya ya. Jadi langsung saya akhiri aja. Selamat beraktivitas, selamat belajar, semoga UAS bisa sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.